Bersama saya, Farida Elida, mahasiswa PPSI Unsika. Nah, teman-teman, pernahkah kalian berpikir ragam bahasa yang kini berkembang di kalangan anak muda, seperti kata nongki, kata gasken, atau sebagainya? Nah, pernahkah juga kita berpikir bagaimana bahasa daerah atau bahasa ibu kita, terutama bahasa Betawi yang berdampingan langsung dengan megapolitan Jakarta? Sebagai tugas pengganti UAS mata kuliah sosiolinguistik, tim kami sudah turun ke lapangan secara langsung. Kami berkunjung ke kawasan Setu Babakan, Museum Betawi di Jakarta, juga kami berkunjung ke daerah Cakung, yaitu kami mengunjungi sebuah forum Betawi Rembuk atau disingkat dengan FBR. Nah, kami berhasil mewawancarai 4 figur luar biasa lintas generasi guna mengetahui apakah bahasa ibu di kalangan mereka ini masih lestari atau sudah terkikis seiring dengan perkembangan zaman. Saat ini sudah bersama dengan saya tim luar biasa, yaitu ada Nina, ada Salma, ada Rania, dan juga ada Syifa. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, alhamdulillah ya, semuanya baik. Langsung saja kita bedah hasil temuan bahasa ibu yang sudah kita temukan di lapangan. Pertama-tama saya akan bertanya kepada Salma terlebih dahulu. Kemarin saat kita turun ke lapangan, Salma sempat mewawancarai Pak Nasim ya. Beliau adalah orang asli Betawi, asli Jakarta. Beliau berumur 62 tahun ya kalau tidak salah. Bagaimana hasil wawancara Salma dengan Pak Nasim perihal bahasa Betawi di generasi beliau? Jadi pada saat penelitian kemarin di Museum Betawi ini, kebetulan saya mewawancarai penduduk asli dari Setu Babakan ini. Nah, beliau itu bernama Pak Nasim yang berusia 62 tahun. Nah, Setu Babakan. Situ Babakan. Karena saya itu tadi sama. Berdasarkan hasil wawancara kemarin itu ditemukan adanya bentuk bahasa yang memang masih diwariskan sampai sekarang gitu dalam keluarga dan juga lingkungan sosial anak tersebut. Contoh kata penggunaannya itu yaitu bentuk sapaan neng yang telah konsisten beliau sebutkan dari awal hingga akhir. Jadi kata neng tersebut itu memang berfungsi sebagai bentuk sapaan untuk perempuan yang memang lebih jauh muda dari beliau. Yang sekaligus itu sapaan tersebut itu untuk menunjukkan rasa hormat gitu kepada kami dan juga sebagai bentuk keakraban dengan lawan tuturnya seperti itu. Nah, memang penggunaan sapaan tersebut itu menunjukkan bahwa sistem sapaan tradisional di Betawi ini masih dipertahankan dan memang diwariskan dari generasi ke generasi. Meskipun memang saat ini kan memang masyarakat itu banyak yang menggunakan sapaan umum seperti mbak, kak, ataupun adik. Namun Pak Nasim ini secara konsisten sampai sekarang ini menggunakan bentuk sapaan aneh kepada kami sebagai bentuk kebiasaan bahasa masyarakat Betawi sejak lama. Nah, selain itu juga teman-teman, penggunaan kata gua, elu, emah, dan juga enggak itu menunjukkan adanya sebuah pewarisan bahasa dalam keluarga dan juga lingkungan sosial dari Pak Nasim seperti itu. Yang dimana kata tersebut itu dipelajari melalui interaksi sehari-harinya sejak beliau ini masih kecil dan tetap digunakan hingga sekarang sebagai bagian dari identitas serta kebahasaan masyarakat Betawi tersebut, yang dimana temuan ini juga menunjukkan bahwa keluarga itu memang berperan sangat penting gitu ya dalam mempertahankan penggunaan kosakata lokal sehingga sampai sekarang ini pastinya tetap bertahan di tengah perkembangan bahasa modern saat sekarang ini. Menarik ya, jadi ternyata sapaan neng yang digunakan oleh Pak Nasim itu otomatis keluar sebagai bentuk dari kebiasaan yang sudah mengakar sedari lama. Namun terlepas dari hal itu, badai pergeseran itu tentunya akan selalu ada dan tidak dapat dihindari.
Kali ini saya akan bertanya kepada Rania. Kemarin Rania sempat mewawancarai Bang Dede ya sebagai security di Setu Babakan atau di Museum Betawi. Nah, Bang Dede itu kan umurnya 43 tahun ya, yang dimana bisa dibilang berarti usianya berada di tengah-tengah antara tua dan muda gitu. Kalau Bang Dede sendiri itu ketika Rania wawancarai, adakah perbedaan bahasa yang dirasakan oleh Bang Dede? Baik, jadi saat kembali saya melakukan penelitian ke kampus saya di Babakan Akademis Desain Jakarta Timur, saya bertemu dengan seorang penjaga keamanan yaitu bernama Abang Dede. Beliau berusia sekitar 43 tahun. Ya, dari bapak sama dari ibu. Nah, pada saat penelitian tersebut, saya mengamati beberapa fenomena pergeseran bahasa ibu dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat Betawi di sekitar kampung Setu Babakan tersebut. Kemudian berdasarkan hasil wawancara, Bang Dede menjelaskan bahwasanya terdapat beberapa kosakata dan sapaan khas Betawi yang dahulu sering digunakan oleh generasi orang tua, tetapi kini mulai jarang digunakan oleh generasi muda. Nah, contohnya seperti sapaan neng dan tong. Nah, sapaan tersebut pada saat zaman dahulu umumnya digunakan oleh generasi tua yang menyapa ke orang-orang atau ke anak-anak kecil atau remaja. Nah, kemudian pada saat ini banyak anak muda yang lebih memilih memanggil anggota keluarga atau orang-orang di bawahnya, di umur bawahnya itu dengan menggunakan nama langsung atau sapaan seperti Adi atau menggunakan namanya langsung, menyapa dengan namanya langsung. Nah, kemudian juga Bang Dede menyebutkan beberapa kosakata khas Betawi yang masih digunakan oleh generasi tua pada saat ini, seperti kata gudeg. Nah, kata gudeg ini diartikan atau bisa untuk menyebutkan sebuah bilik yang terbuat dari bambu, atau untuk generasi muda saat ini sering digunakan untuk menyebut sebuah pagar yang terbuat dari bambu. Nah, kemudian juga ada kata pohon. Kata pohon ini sering digunakan oleh generasi tua yang menunjukkan atau memiliki arti pohon. Dan untuk generasi muda saat ini lebih menggunakan kata umumnya yaitu pohon sesuai dengan bahasa Indonesianya. Nah, selain kata pohon ada juga kata pane. Kata pane ini juga masih sering digunakan oleh generasi orang tua. Nah, kata pane ini merupakan sebuah kata yang menunjukkan berupa aktivitas untuk menumbuh padi. Nah, untuk generasi muda saat ini orang-orang generasi muda lebih memilih untuk menggunakan kata menumbuh padi dibanding pane. Nah, karena itu juga karena mengikuti bahasa Indonesia saat ini yang digunakan. Nah, ini juga kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran penggunaan bahasa ibu dari kosakata tradisional menuju kosakata yang lebih dikenal secara luas dan lebih mudah untuk dipahami oleh orang lain juga. Nah, menurut Bang Dede pada saat melakukan wawancara kemarin, pergeseran bahasa tersebut terjadi karena beberapa pengaruh, yaitu pengaruh pendidikan, pengaruh lingkungan sekitar, pengaruh media sosial, dan juga penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama dalam komunikasi saat ini. Nah, meskipun demikian, beberapa kosakata khas Betawi masih dapat bertahan karena terus berulang dan digunakan oleh generasi yang lebih tua dalam lingkungan keluarga di Betawi tersebut. Nah, dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa bahasa ibu di masyarakat Betawi masih dipertahankan melalui penggunaan kosakata dan sapaan tertentu. Akan tetapi frekuensi penggunaan kosakata atau sapaan tersebut semakin berkurang di generasi muda, sehingga menunjukkan adanya fenomena pergeseran bahasa ibu dalam keluarga dan masyarakat. Ya. Wah, ternyata sangat disayangkan ya, berarti frekuensi penggunaannya di kalangan keluarga muda itu sudah menurun ya. Oke, menyambung soal tantangan bahasa tadi, saya mau bergeser ke Syifa.
kemarin kan Syifa sempat mengobrol nih dengan perwakilan Sanggar Budaya, namanya Abang Abdul Gobang ya. Oke, logikanya ya kalau misalnya di lingkungan sanggar itu pasti bahasanya masih kental pun dengan seni dan tradisinya seperti itu. Kiranya ketika Syifa mewawancarai, apakah justru Syifa menemukan fakta yang lebih banyak di lapangan soal variasi bahasa Bang Gobang ini? Ya Ratu, jadi kemarin kami berkesempatan datang untuk ke Setu Babakan dan juga ke FBR, yaitu Forum Betawi Rempuk. Nah kebetulan di dalam FBR itu ternyata ada sanggar seni yang namanya Sanggar Seni Mekar Jaya. Nah di dalam sanggar seni itu kebetulan saya bertemu dengan wakil sanggar seninya yang berusia 24 tahun yang bernama Abang Abdul Gobang. Kalau boleh tahu, kenapa nama sanggarnya itu Kebetulan di sesi tanya jawab itu ternyata saya menemukan fakta-fakta terkait variasi bahasa, terutama bahasa ibu yang diungkapkan oleh Abang Abdul Gobang ini. Tidak jauh berbeda dengan narasumber yang tadi, hasil wawancara dari Salma, yaitu dari Pak Nasi, meskipun beliau ini usianya 24 tahun, ternyata beliau juga masih menggunakan bahasa ibu, yaitu bahasa asli dari Betawi, seperti kurang lebih sama tadi kayak sapaan Neng, Abang, itu masih digunakan oleh Bang Abdul Gobang untuk kesehariannya di dalam sanggar seni ketika melatih maupun memimpin. Nah, kebetulan juga Bang Abdul Gobang ini masuk ke Gen Z kurang lebih ya. Nah, tentunya bisa bervariasi bahasanya dan beliau ini menggunakan bahasa gaul juga ternyata, bukan hanya bahasa Betawi. Namun beliau ini dari Betawi pinggiran yang tentunya masih melekat antara bahasa Betawi dan juga bahasa Indonesia. Tapi dalam kesehariannya tentunya di dalam sanggar seni ini ada banyak anggota, dari mulai anak kecil sampai dengan dewasa. Nah, beliau tentunya menyesuaikan dengan situasi dan kondisi, menyesuaikan dengan lawan bicara, seperti apa bahasa yang harus beliau ucapkan ketika bertemu dengan lawan bicara. Nah, ketika di dalam sanggar seni, ternyata beliau ini menggunakan bahasa gaul juga, bukan hanya bahasa Betawi, tetapi sapaan Neng dan Abang itu tetap beliau gunakan karena sebagai bentuk pelestarian bahasa Betawi. Nah, di dalam penemuan bahasa gaul itu ternyata beliau mengucapkan kata nongki. Nah, ketika beliau mengucapkan kata nongki, ternyata lebih hidup suasananya ketika bersama dengan anggota, karena memang anggota dari sanggar ini bukan hanya yang dewasa saja, ada anak kecil seperti generasi alpha. Nah, kebetulan untuk hasil wawancara juga menunjukkan bahwa adanya variasi bahasa yang berdasarkan perkembangan zaman, dan narasumber juga atau Bang Gobang ini menjelaskan bahwa sering menggunakan bahasa Betawi sebenarnya. Nah, kemudian di suatu saat juga ketika bertemu dengan pimpinan yang lain gitu, menggunakan bahasa Betawi yang memang sudah kental gitu, seperti kayak ngapa dah, kenapa dah. Kemudian ketika bertemu yang sebaya dengan usia beliau itu, ternyata menggunakan bahasa lo, gue, itu kan memang variasi bahasa yang diucapkan karena memang menyesuaikan dengan lawan bicara. Namun ditemukan juga adanya pergeseran bahasa ibu, seperti yang tadi saya katakan, bahwasanya bahasa Betawi juga memang selalu digunakan, tapi ada percampuran bahasa gaul yang memang digunakan. Seperti itu. Nah, selain generasi muda di lingkungan sanggar juga banyak menggunakan bahasa gaul nih, seperti tadi kan nongki, terus ada healing kan memang percampuran bahasa ya, antara bahasa asing dan juga bahasa Indonesia gitu. Tapi memang healing itu bahasanya bahasa asing gitu. Itu merupakan bentuk bahasa yang memang digunakan Abang Abdul Gobang ini sebagai penyesuaian situasi dan kondisi, seperti itu Ratu. Jadi intinya adalah dengan umur beliau itu 24 tahun, ternyata beliau bukan menghilangkan bahasa Betawi, tetapi tetap melestarikan, namun mendapatkan pencampuran bahasa lain seperti bahasa gaul dan lain sebagainya, seperti itu. Ternyata sungguh luar biasa ya, di sanggar budaya pun ternyata mulai tersebarkan ya bahasa-bahasa gaul seperti itu. Nah,
ngomong-ngomong soal anak muda nih ya, terakhir saya mau bertanya ke Nina karena Nina mewawancarai Kak Afifah selaku pemandu saat kita berada di Museum Adat Betawi ya. Kak Afifah ini kan umurnya masih 24 tahun yang ya masih sama-sama lah ya sama kita umurnya, tidak beda jauh. Berarti bagaimana Kak Afifah menempatkan bahasa Betawi di era modern seperti sekarang ini? Ya, benar sekali. Pada waktu melakukan observasi ke situ Babakan, saya mengunjungi suatu museum Betawi. Museum Betawi itu saya melakukan wawancara kepada tour guide yang bernama Kak Afifah, berusia 24 tahun. Kan ditanyanya bahasa yang biasanya digunakan ya dalam aktivitas sehari-hari digunakan itu paling sering apa? Yang saya lakukan itu untuk mengetahui suatu bahasa yang identik dengan masyarakat Betawi. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kosakata yang Kak Afifah bicarakan, yaitu seperti kata sudah, itu kan bahasa Betawinya udah, terus kata ente berarti kan kamu, terus kata ada namanya panggilan abang untuk kakak laki-laki. Nah, lanjut ada panggilan empok yang digunakan untuk panggilan kepada perempuan yang lebih tua daripada kita. Nah, selanjutnya ini tuh berarti hal ini tuh berkaitan dengan kosakata seseorang itu menggunakan tersebut yang orang lain biasanya dapat langsung mengetahui bahwa orang tersebut itu berlatar belakang sebagai seorang Betawi, orang daerah berasal dari Betawi itu. Nah, dalam hal ini bahasa ini berfungsi sebagai penanda identik kelompok budaya masyarakat Betawi itu sendiri. Selain itu, penggunaan bahasa Betawi ini kita bisa disesuaikan dengan situasi lawan bicara kita. Misalkan kita bicara dengan yang lebih tua, maka bahasa yang digunakan itu lebih sopan dan lebih kayak baku gitu sebagai bentuk kalau itu mengenalkan kita pada dia. Sebaliknya kalau kita bicara dengan orang yang lebih sepantaran, sebaya itu biasanya menggunakan bahasa Betawi yang lebih kasar dan tidak baku. Nah, kebetulan Kak Afifah ini seorang tour guide, maka dia juga membedakan bahasa baku dia kepada orang saat bekerja. Dia lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa yang dimintai dengan KBBI agar orang dari luar daerah mengetahui apa yang kita bicara. Nah, selain itu generasi muda Betawi itu tidak hanya menggunakan bahasa Betawi sendiri itu, tapi juga menggunakan bahasa Jawa yang berkembang di masyarakat. Nah, beberapa contohnya yang sudah dijelaskan kepada sama lebih dahulu itu kata ada nongki, naga, santu, gas, itu tuh berarti generasi muda tuh sering mencampurkan bahasa Betawi dengan bahasa Indonesia lainnya. Dengan dilakukan sebagai percakapan sehari-hari. Nah, hal ini menurut saya terjadi karena pengaruhnya lingkungan, pergaulan, dan media sosial saat berkembangnya teknologi komunikasi yang sangat asik ini. Jadi Afifah ini keren ya, beliau bisa menempatkan saat dalam keadaan bekerja sebagai pemandu di sebuah museum, beliau menggunakan bahasa Indonesia yang formal. Tapi jika sedang berada di lingkungan rumahnya, beliau menyesuaikan berbahasa sebagaimana dia orang Betawi, seperti itu ya. Berarti hal itu menunjukkan kalau sebenarnya anak muda Betawi sekarang ini sangat fleksibel dalam berbahasa. Oke, baik teman-teman, luar biasa sekali pemaparan data dari teman-teman tim peneliti kita pada hari ini. Dari perjalanan panjang kita kemarin ke Jakarta, kita bisa tarik kesimpulan yang utuh bahwasannya bahasa ibu Betawi itu tidak hilang. Bahasa Betawi ini diwariskan secara kuat oleh generasi tua seperti Pak Kasim dan dirawat baik di wadah-wadah seperti di Sanggar Seni yang di dalamnya ada Bang Abdul Gobang. Lalu kita juga sebenarnya tidak bisa menutup mata ya bahwa pergeseran bahasa itu nyata dan ada terjadi secara dinamis di generasi muda saat ini. Seperti yang diceritakan Bang Dede dan Kak Afifah tadi. Nah,
hal tersebut dipengaruhi dengan perkembangan zaman, adanya media sosial, pendidikan, dan tuntutan komunikasi secara profesional. Seperti halnya bahasa Betawi asli kali ini mengalami alih kode atau campur kode. Nah, sebagai mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Unsita, penelitian lapangan ini membuka mata kita kalau mendokumentasikan fenomena bahasa itu penting ya, supaya identitas lokal kita itu tidak tergerus oleh zaman. Terima kasih banyak untuk teman-teman tim yang sudah turun ke lapangan, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton podcast kami. Semoga tugas video podcast dalam memenuhi tugas akhir mata kuliah sosiolinguistik ini mendapatkan nilai yang baik. Jangan lupa untuk tonton, like, komen di YouTube kelas kami. Saya Ratu Farida Elida dan seluruh tim pamit undur diri. Pohon buni di tepi rawa, tempat main si anak darah. Mari lestarikan bahasa Bunda agar identitas bangsa tetap terjaga. Terima kasih.